Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Dimsum akan menjelaskan tentang strategi penguatan manajemen dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pengembangan usaha. Dengan saya Yani Rianti dan rekan saya Sri Raihan Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yang mana dijelaskan di latar belakang ini bahwa UMKG itu sangat penting, dikarenakan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah perkembangan globalisasi dan digitalisasi, UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Tidak hanya berfokus pada produksi dan penjualan, UMKM juga perlu memperkuat aspek manajemen, efisiensi operasional, serta pemanfaatan teknologi digital agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Lalu di sini ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada tiga aspek utama, yaitu bagaimana merancang strategi penguatan manajemen strategik pada Araku Dimsum yang meliputi visi, misi, analisis SWOT, serta perencanaan bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu yang kedua ada bagaimana meningkatkan efisiensi manajemen produksi melalui perbaikan layout produksi, penerapan standar K3, serta penyusunan produksi yang struktur. Dan yang terakhir itu ada bagaimana merancang strategi pemasaran berbasis digital yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan usaha Raku Dimsum. Lalu ada perancangan strategi penguatan manajemen strategik Araku Dimsum. Di sini perancangan strategi penguatan manajemen strategik dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan arah bisnis yang jelas dan berkelanjutan dengan visi untuk tujuan jangka panjang dan menjadikan Araku Dimsum sebagai usaha kuliner yang unggul, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi di pasar. Nah, dengan visi tersebut kita harus melanjutkan dengan misi, yaitu langkah-langkah atau usaha. Kan pada penyediaan produk berkualitas, pengembangan inovasi menu seperti menciptakan menu baru dan peningkatan pelayanan pelanggan serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran. Lalu ada peningkatan efisiensi manajemen produk, yang mana di sini dilakukan untuk mendukung kualitas produk dan produktivitas usaha. Perbaikan layout produksi menjadi langkah awal dalam menciptakan alur kerja yang lebih efektif. Lalu ada penataan ruang produksi dilakukan dengan memisahkan area bahan baku, proses pengolahan dan pengemasan, sehingga dapat mengurangi pergerakan yang tidak efisien. Penerapan standar keselamatan kesehatan kerja atau K3 menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas produksi. Lingkungan kerja yang bersih dan aman diwujudkan melalui penggunaan alat pelindung diri serta pengelolaan kebersihan secara rutin. Proses produksi yang higienis akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Rancangan strategi pemasaran ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing Araku Dimsum di pasar kuliner. Dan pemanfaatan media sosial juga menjadi sarana utama dalam menjangkau konsumen secara luas. Dan promosi dirancang dalam bentuk visual yang menarik, meningkatkan minat beli dan membangun kepercayaan pelanggan. Lalu di sini ada aspek keuangan di mana dengan modal 9 juta yang diperoleh dari modal pribadi sendiri dengan range harga produknya itu produk termurahnya itu 20.000 dan produk menengahnya itu 25.000 sampai 55.000 dan produk premiumnya dari harga 60.000 sampai 72.000 dengan rata-rata harga jual 45.000 per packnya dan HPP-nya itu 28.000 per pack. Nah, margin kotor yang diperoleh adalah 17.000 pack atau sekitar 38%. Lalu yang selanjutnya ada inovasi dan teknologi, di mana inovasi ini dilakukan pada kemasan agar lebih menarik dan juga praktis. Lalu teknologi ini difokuskan pada pemasaran digital serta pengelolaan operasional. Media sosial dan platform layanan pesan antara digunakan untuk meningkatkan jangkauan pasar seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada Business model Canvas, di mana digunakan untuk menggambarkan keseluruhan model bisnis secara sederhana namun terstruktur. Dengan ini, Araku Dimsum ini dapat memahami bagaimana cara menciptakan nilai, menjangkau pelanggan, dan menghasilkan keuntungan. Bisa dilihat di sini ada customer segment, di mana customer segmentnya itu adalah pelajar, mahasiswa,
pekerja pecinta kuliner. Lalu ada value proposition, yaitu dimsumnya enak, higienis, harganya juga terjangkau, dan variannya itu sangat banyak dan kekinian. Channelnya sudah disebutkan tadi seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Lalu ada customer relationship seperti promo, diskon, interaksi media sosial, layanannya cepat. Lalu ada revenue stream seperti penjualan dimsum satuan. Lalu ada juga paket paket bundling dan juga frozen dimsum. Lalu ada key resort yaitu bahan baku, peralatan produksi, tenaga kerja, media media digital. Lalu ada key activity seperti produk dimsum, pemasaran digital, dan inovasi menu. Lalu ada key partnership yaitu supplier bahan baku, platform delivery, dan reseller. Lalu yang terakhir ada cost struktur yaitu bahan baku, operasional, promosi, dan juga tenaga kerja. Lalu di sini ada rencana keuangan bisnis di mana rencana ini disusun dengan asumsi yang realistis dan konservatif untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Berdasarkan analisis harga pasar, harga jualnya itu tergantung varian, gitu. Produk termurahnya itu seperti di gambar sudah dijelaskan tadi dengan rata-ratanya 45.000. Nah, dari harga tersebut maka marginnya itu sekitar 17.000 per pack atau sekitar 38%. Nah, mungkin cukup sekian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perencanaan dan analisis keuangan yang telah dilakukan, usaha dimsum ini menunjukkan prospek yang layak untuk dijalankan dan juga dikembangkan. Perhitungan harga pokok produk menunjukkan bahwa biaya produksi per unit ini masih berada pada tingkat yang efisien, sehingga memungkinkan penetapan harga jual yang kompetitif di pasar. Proyeksi keuangan yang disusun menunjukkan adanya potensi keuangan yang stabil dengan tingkat margin yang cukup baik dan menguntungkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.